Ya, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran kimia pada hari ini, 13 Oktober tahun 2020 di pertemuan yang ke-9. Sebelum materi saya sampaikan, saya cek dulu kehadirannya. Afif sudah masuk? Aisyah? Hadir. Ananda Fatimah? Terus Ananda Melinda? Hadir. Anaira? Aprilia? Arshanda? Hadir, Mister. Aura? Hadir. Brako? Brian? Brilian? Hadir, Mister. Davarik? Dania? Denaya? Hadir. Esha? Hadir, Mister. Fadel? Hadir, Mister. Faik? Hadir, Mister. Bentar. Fatahila? Ken Arde? Hadir, Mister. Mari Pangestu? Hadir, Mister. Ubay? Fikri? Hadir. Mufri? Hadir, Mister. Hadir, Mister. Anak-anak langsung aja kita mulai karena hari ini kita nggak lama, tinggal menyelesaikan satu bagian bab terakhir di sebab terakhir di bab 2 tentang tentang hukum Faraday secara yang akan kita pelajari adalah mengenai ini ya, yaitu contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Redoks elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di bagian korosi. Insya Allah Nana nggak asing dengan istilah korosi, karena peristiwa ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada besi yang berkarat, terus ada knalpot yang berkarat dan sebagainya. Itu adalah masuk contoh dari korosi dalam kehidupan sehari-hari. Lah sebenarnya korosi sendiri itu apa, Nana? Ada yang mau berpendapat? Korosi itu sebenarnya apa? Karat itu sebenarnya apa? Gak ada yang berpendapat. Nah, sebenarnya kalau secara teoritis yang disebut sebagai korosi itu adalah kerusakan logam. Jadi kalau ada logam yang rusak, itu dikenal sebagai korosi akibat peristiwa elektrokimia. Jadi ada syaratnya, logam yang rusak, tapi harus terlibat. Ada reaksi elektrokimia. Contohnya ada besi yang berkarat, terus ada noda perak, noda pada perak ya, kemudian ada platina yang rusak dan sebagainya. Dan faktor penyebab korosi itu sebenarnya ada 4. Dan faktor utamanya ada di sini. Korosi itu bisa terjadi jika ada air, ada oksigen. Ada air, tanpa ada oksigen, itu korosi tidak terjadi. Ada oksigen, tidak ada air, korosi juga tidak terjadi. Jadi, satu kesatuan antara air dan udara. Udara itu maksudnya oksigen.
Dan korosi bisa dipercepat jika dari luar ditambahkan elektrolit. Misalnya, anak-anak merendam paku di dalam air garam. Itu pasti akan lebih cepat berkarat. Atau kalau anak-anak pergi ke pelabuhan, ada bangunan-bangunan dermaga yang terbuat dari logam, yang tercelup ke dalam air laut, itu biasanya akan lebih cepat berkarat, karena air laut itu bersifat elektrolit. Juga faktor permukaan logam. Logam yang permukaannya rata dan halus dibandingkan dengan logam yang permukaannya kasar, itu lebih cepat berkarat permukaannya yang kasar. Dan yang terakhir adalah karena terbentuknya sel elektrokimia. Contoh yang ini itu misalkan kalau kita punya hiasan dinding yang terbuat dari perak, yang terbuat dari besi dan terbuat dari tembaga. Dan dua-duanya itu berdekatan atau dia bersentuhan, gitu ya. Dan nanti hiasan dinding terbuat dari besi akan cepat rusak karena akan terjadi sel volta dengan adanya tembaga yang di sebelahnya. Besinya teroksidasi, tembaganya tereduksi. Itu disebut sebagai proses terjadinya elektrokimia. Nah, gambaran korosi itu seperti apa? Kalau secara mikroskopik, dilihat secara molekular, korosi itu seperti ini prosesnya. Jadi ada lempengan emas yang permukaan, besi, ada besi, logam besi gitu ya, permukaannya tidak rata, dan memungkinkan terjadinya penimbunan tetesan air. Kalau di permukaan logam atau besi ada tetesan air yang menggenang dalam waktu lama, itu bisa dipastikan akan terjadi korosi di permukaan besinya. Karena dari reaksi ini, besinya bertindak sebagai anoda, mengalami reaksi oksidasi, yaitu besi diubah menjadi besi 2 dan besi 3. Sementara oksigen yang dari luar, yang dari udara, itu bertindak sebagai anoda, yang mengubah oksigen menjadi air. Nah, air inilah yang terbentuk dari reaksi reduksi maupun dari tetesan akan diikat oleh besi yang teroksidasi, membentuk Fe2O3 X H2O yang dikenal sebagai karat. Jadi karat itu rumus kimianya ini. Dengan X itu bisa 5 molekul air atau lebih dari 5 molekul air. Kalau sudah terbentuk karat, permukaan besi akan menjadi lebih lembab. Akhirnya, bagian bawah dari karat ini juga akan semakin mudah mengalami korosi. Sehingga karat yang di permukaan besi itu sebisa mungkin segera dihilangkan agar tidak merusak bagian lainnya. Gitu ya. Kalau ini tidak segera dibersihkan, dia akan merusak bagian bawahnya lagi. Nah, korosi pun itu sebenarnya bisa dihambat, bisa dicegah. Nah, bagaimana cara menyegahnya? Ada beberapa cara mencegah terjadinya korosi. Yang pertama, kita bisa ngecat pagar rumah kita yang ada di luar rumah, yang terpapar sinar matahari, terkena hujan, panas dingin, dan sebagainya, itu rawan terjadi korosi. Agar tidak terjadi, tidak segera rusak, kita boleh melapisinya dengan cat. Kalau catnya sudah kelupas atau apa, kita cat lagi. Tujuannya cat itu apa sih? Yaitu menghalangi kontak langsung antara besi dengan udara, sehingga tidak ada oksigen yang nempel di besinya, yang menghambat terjadinya proses korosi. Selain itu juga bisa menggunakan pasivasi, yaitu pembentukan oksida logam. Ini adalah pilihan-pilihan yang terbaru. Pilihan terbaru terkait dengan kerangka rumah, kerangka jembatan, dan sebagainya, yang tidak lagi menggunakan besi, tapi bisa menggunakan aluminium, galvalum, galvanis, dan sebagainya. Itu adalah proses pasivasi ini. Artinya apa? Kita memilih logam yang di permukaannya otomatis terbentuk oksida logam. Dan oksida logam ini melindungi permukaan di bawahnya. Contohnya aluminium. Kalau kita tahu, aluminium itu kan kayaknya nggak berkarat gitu ya, anak-anak ya. Tapi sebenarnya aluminium itu juga mengalami perkaratan.
karatnya warnanya sama persis dengan aluminium, putih berbentuk serbuk gitu. Nah, itu dikenal sebagai aluminium oksida atau oksida logamnya. Jika oksida aluminium sudah terbentuk, oksigen tidak akan bisa nyentuh aluminium lagi, sehingga tidak terjadi perkaratan. Jadi, karatnya malah melindungi yang di bawahnya. Berbeda dengan besi. Kalau besi, karatnya akan semakin merusak. Tapi kalau aluminium, tidak. Bisa juga dengan pelapisan logam lain, ini pakai krom atau apa. Kalau di velg mobil, velg motor, yang terbaru kan bisa dilapisi krom ya, itu namanya pelapisan dengan logam lain. Karena krom itu sifatnya lebih tidak reaktif. Atau dengan ini, perlindungan katoda, yaitu menghubungkan besi dengan logam lain yang lebih reaktif. Ada yang berdua ini ya kayaknya ya. Iya, Mister, soalnya satunya nggak bisa. Oke. Contohnya ini adalah petugas PDAM yang melakukan ini. Orang-orang PDAM, pipanya yang digunakan kan rata-rata besi, terutama yang instalasi lama. Besi kalau ditanam di dalam tanah, itu rawan korosi, rawan berkarat, karena tanah itu sifatnya lembab. Agar tidak terjadi, pipa besi itu bisa dihubungkan dengan magnesium, dililitkan ke sini, atau dihubungkan saja gitu ya. Karena magnesium akan mengorbankan dirinya dalam rangka melindungi besi. Jadi yang hancur adalah magnesium, besinya tidak. Itu dikenal sebagai perlindungan katolik. Nah, itu aja materi hari ini anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Insya Allah belum. Tidak ya? Kalau nggak ada, anak-anak segera ke Google Classroom, Mister, akses, ya. Mister, berarti apa namanya, aluminium yang warnanya kayak kinclong-kinclong gitu, itu berarti karatnya gitu kan, Mister? Iya, di permukaannya ada karatnya. Nah, itu karatnya malah melindungi aluminium yang di bawah karat itu, Mbak. Jadi lebih aman. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Mbak Isa, pertanyaannya bagus. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti selesai ya. Saudara akses Google Classroom pertemuan 9. Ingat pertemuan 9, jangan yang pertemuan 10, karena pertemuan 10 masih hari Kamis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.